Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya, Oyan, di channel Oyan Sportweek pastinya. Nah, kali ini saya sedang berada di Kabupaten Pemalang ya, tepatnya berada di Kecamatan Comal, teman-teman. Pada video kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai daripada pabrik gula Comal pertama dan pabrik gula Comal kedua ya. Nanti kalau ada waktu mungkin kita akan explore lagi tempat-tempat bersejarah yang berada di kawasan Comal ini, teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengeksplor daripada bekas pabrik gula Comal generasi pertama, atau yang biasa warga sini itu mengenalnya dengan nama pabrik Spirtus. Nah, lahan luas yang teman-teman lihat ini dulunya bekas pabrik gula Comal lama. Mungkin orang-orang sekitar ini mengenalnya dengan nama pabrik Spirtus ya. Untuk pabrik gula Comal lama ini didirikan oleh R. Addison yang merupakan pengusaha asal Belanda pada tahun 1833. Tetapi ada juga rujukan yang mengatakan bahwa pabrik gula Comal ini didirikan tahun 1857 oleh Oos-Indische van Administratie en Leidschvrente te Batavia, atau perusahaan India Timur untuk administrasi dan anuitas di Batavia. Lokasi bekas pabrik gula Comal lama ini itu berada di Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah ya. Pemilihan lokasi ini sendiri dipilih karena posisinya memang dekat dengan Kali Comal yang berada tidak jauh di sebelah barat pabrik ya. Pabrik gula ini dibangun di area lahan tebu yang memiliki luas hingga 480 hektar. Jumlah pekerja di pabrik gula Comal lama ini mencapai sekitar 1.800 keluarga yang berasal dari wilayah sekitar Comal ya, teman-teman. Tercatat bahwa pabrik gula Comal lama ini merupakan pabrik gula kedua di Keresidenan Tegal setelah sebelumnya ada pabrik gula Pangkah yang sudah berdiri sejak tahun 1831. Merujuk pada kebijakan pemerintah Hindia Belanda, pabrik gula Comal ini itu memiliki arsitektur dengan gaya transisi ya, antara abad ke-19 ke abad 20 ya. Penyebutan gaya arsitektur transisi ini sendiri itu memang sudah diatur dalam kebijakan pemerintah Hindia Belanda pada saat itu, teman-teman. Menurut Caik 1996, konon pabrik gula Comal lama ini merupakan pabrik gula terbesar pertama saat diberlakukannya kultur stelsel atau tanam paksa. Tahun 1835 atau 2 tahun setelah didirikan, pabrik gula Comal lama ini menambah kapasitas lahan tebu sebanyak 350 hektar dan juga menambah pekerja sebanyak 3.500 keluarga dari sekitar wilayah Comal untuk melakukan kerja paksa. Pada tahun 1849 hingga tahun 1850 itu terjadi bencana kelaparan di Pemalang ya, teman-teman. Sehingga berdampak pada berkurangnya lahan tebu seluas hampir 320 hektar. Menurut National Archive 1985, sekitar tahun 1872, pabrik gula Comal ini itu dibeli bangsawan berkewarganegaraan Belanda yang bernama John Frederick Johan Theodor van der Wijk ya. Mirip-mirip film ya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk gitu. Dari beberapa sumber, konon dia adalah kerabat dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda Karel Herman Art van der Wijk. Tapi entahlah ya itu kebenarannya benar atau tidak, tapi kalau melihat dari nama belakangnya memang sama ya, van der Wijk. Selang 2 tahun setelah membeli pabrik gula Comal, tepatnya tahun 1874, van der Wijk meninggal di usia 31 tahun ya. Di usia muda beliau sudah meninggal karena statusnya yang belum menikah. Akhirnya untuk pengelolaan pabrik dilanjutkan oleh saudara-saudaranya. Nah, pada saat itu Samuel Cornelis van Mussenburg ditunjuk oleh saudara mendiang van der Wijk sebagai kepala pabrik.
Hingga tahun 1890-an, lahan tebu terus berkurang seluas 213 hektar. Samuel Cornelis van Mussenberg sendiri membawa kesuksesan bagi pabrik gula Comal. Bahkan pada tahun 1898, Mussenberg membentuk perusahaan ini dengan nama NV Maskapai tot Exploitatie van de Zwicker Onderneming Comal. Beberapa tahun kemudian lahan tebu kembali bertambah sekitar 400 hektar menjadi sekitar 568 hektar dan merambah hingga ke distrik Pemalang. Pada tahun 1908 perusahaan tersebut menyetujui kontrak kerja dengan Netherlands Indisch Spirtus Maskapai. Dengan adanya kontrak tersebut, pada saat itu pabrik gula Comal juga digunakan untuk memproduksi spiritus dan sebagai laboratorium kimia. Pasca terjadinya Perang Dunia ke-1 tahun 1918, perusahaan pabrik gula Comal ini kesulitan dalam mengirim dan menjual hasil produksi ke wilayah Eropa. Pada awal tahun 1920-an, perusahaan berambisi untuk membangun pabrik gula baru dengan kapasitas produksi yang lebih besar. Pembangunan pabrik gula baru lokasinya itu tidak jauh dari pabrik lama, hanya sekitar berjarak 2 kilometeran ke arah barat ya. Dan pabrik baru itu diberi nama Zwicker Fabrik New Comal atau pabrik gula Comal baru. Untuk pembahasan pabrik gula Comal baru nanti akan saya bahas secara terpisah di video berikutnya. Pabrik gula Comal ini lebih dikenal oleh warga sekitar dengan sebutan pabrik spiritus. Pada masa lalu di lokasi ini berdiri gedung pabrik gula dan juga bangunan-bangunan rumah dinas yang sangat megah pada zamannya ya. Dari beberapa gedung yang dulu berdiri di lokasi ini, kini hanya tersisa 2 gedung yang dikenal dengan rumah dinas pabrik spiritus. Bangunan-bangunan ini sekarang terbengkalai, tapi kalau melihat dari kondisinya, rumah ini sepertinya sempat diisi karena memang masih bersih dan belum mengalami kerusakan yang parah ya. Rumah dinas ini dari segi arsitekturnya cukup menarik karena memang bentuknya itu agak spesial ya dibanding dengan yang lainnya. Untuk rumah dinas yang kedua letaknya itu lumayan berjauhan ya, sekitar 180 meter. Untuk arsitekturnya juga berbeda dengan rumah pertama tadi dan kondisinya bisa dilihat sendiri ya. Malah lebih terawat rumah yang tadi ya dibandingkan dengan yang ini. Menurut penuturan warga, bangunan bekas pabrik gula ini habis dijarah sekitar tahun 1998. Alhasil semua material yang bisa dipergunakan itu dibongkar hingga habis, tidak tersisa hingga rata seperti sekarang ini. Sementara untuk lahan pabrik di bagian timur kini sudah beralih fungsi menjadi komplek perumahan Grand Comal. Tidak banyak sisa sejarah pabrik gula dan spiritus yang bisa kita lihat di sini ya, selain 2 rumah dinas tadi. Sebagaimana yang kita ketahui teman-teman, pabrik gula pada masa Hindia Belanda itu identik dengan sarana angkut berbasis rel ya. Begitu juga dengan pabrik gula Comal ini, pada masa lalu terdapat jaringan rel lori yang membentang ke arah utara, selatan, barat maupun ke arah timur. Jaringan lori ini sangat diperlukan untuk mengangkut hasil panen tebu dari lahan perkebunan menuju ke area pabrik untuk selanjutnya diproses menjadi gula ya. Jalur lori ini terbagi menjadi 2 peran. Ada jalur lori utama yang langsung menuju ke area pabrik dan ada juga jalur lori yang sifatnya itu bisa dibongkar pasang sesuai kebutuhan di mana letak tebu yang akan dipanen. Jadi jalur ini itu bisa dipasang hingga ke tengah area ladang tebu ya. Biasanya rangkaian lori di jalur utama ditarik menggunakan lokomotif, sedangkan untuk rangkaian lori yang semi permanen itu biasanya ditarik dengan kerbau untuk dilangsir ke jalur utama. Jalur lori milik pabrik gula Comal ini itu memiliki lebar sepur 600 mm. Selain jalur lori, pabrik gula Comal ini juga dulu memiliki rel kereta api dengan lebar sepur 1067 mm
yang terkoneksi dengan stasiun kereta api Comal ya, milik Semarang Cirebon Somsa Maskapai atau SCS. Untuk pembahasan jalur akses pabrik gula Comal dan stasiun Comal akan saya bahas di video yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan informasi yang saya sampaikan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.